Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Nesa ingin berbagi sejarah. Karena hari ini Nesa Berbagi sedang berada di daerah Trawas Mojokerto, tepatnya di Jolotundo. Ya, Pemandian Jolotundo terkenalnya. Ini merupakan situs bersejarah yang konon didirikan oleh Kerajaan Ubaya merayakan kelahiran Prabu Erlangga pada kala itu. Jadi Pangeran Ubaya memang ayah dari Prabu Erlangga. Dan konon tempat ini dulu sering menjadi tempat untuk bertapa dan menenangkan dirinya Prabu Erlangga. Bagaimana? Seperti apa Jolotundo? Yuk, simak terus channel Nesa Berbagi. Candi Jolotundo dibuat oleh Raja Udayana yang merupakan raja dari kerajaan berdahulu dari Wangsa Warmadirma dari Bali. Raja Udayana menikah dengan seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang, yaitu Putri Gunapriya Dharmapatni. Pada masanya, kerajaan Medang merupakan kerajaan yang cukup kuat di tanah Jawa. Bahkan kerajaan Medang melakukan penaklukan di Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, dan melakukan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 991 Masehi, Raja Udayana dan Putri Gunapriya Dharmapatni memiliki seorang anak yang bernama Erlangga, yang kita kenal dengan Prabu Erlangga. Pemberian nama Erlangga memiliki arti air yang melompat. Candi Jolotundo merupakan wujud rasa cinta Raja Udayana dalam menyambut kelahiran Erlangga, sehingga pada tahun 997 Masehi Raja Udayana membangun Candi Jolotundo. Namun terdapat sumber lain yang menyebutkan bahwa Candi Jolotundo merupakan tempat pertapaan dari Erlangga setelah mengundurkan diri dari singgasana kerajaan Kahuripan dan digantikan oleh anaknya. Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan yang didirikan oleh Erlangga pada tahun 1009 Masehi. Kerajaan Kahuripan merupakan lanjutan dari kerajaan Medang yang telah runtuh pada tahun 1006 Masehi. Sumber lainnya juga mengatakan bahwa ketika masih berusia muda, Erlangga mengunjungi daerah Jolotundo dalam rangka untuk menenangkan jiwanya. Erlangga mandi di sumber mata air tersebut, dan setelah mandi Erlangga merasakan ketentraman jiwa. Sejarah Candi Jolotundo merupakan salah satu sejarah Indonesia yang didukung dengan bangunan candi. Candi Jolotundo merupakan salah satu candi di Jawa Timur dan salah satu candi di Mojokerto, tepatnya di Duku Balikambang, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas. Lokasi candi dapat ditempuh kurang lebih 55 km dari kota Surabaya. Akses jalan menuju candi dapat ditempuh lewat Trawas dengan menyisiri lereng gunung Penanggungan dengan medan yang cukup berkelok-kelok. Candi Jolotundo juga dapat ditempuh melalui jalur Ngoro Industri dengan akses jalan raya yang dilanjutkan dengan melewati perkampungan penduduk. Secara geografis, Candi Jolotundo berada pada ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut dan berada pada Bukit Bekel, lereng barat Gunung Penanggungan. Sehingga sesampainya di Candi Jolotundo, wisatawan dihadiahi pemandangan alam yang hijau dan udara khas pegunungan yang sejuk. Harga tiket masuk situs bersejarah ini adalah sebesar 10.000. Candi Jolotundo juga sering disebut dengan Candi Jolatunda, memiliki arsitektur dan bangunan yang sangat megah. Pada bagian dinding kanan candi terdapat pahatan yang bertuliskan angka 997 Masehi. Lalu pada bagian dinding kiri candi terdapat pahatan yang tertuliskan tahun 899 Saka atau 977 Masehi. Candi Jolotundo berukuran panjang 16,85 meter dan lebar 13,55 meter. Candi Jolotundo disusun dari batu andesit yang dipahat halus. Candi Jolotundo memiliki dua sendang, yaitu tempat pemandian, yang berdindingkan batu di sisi kiri dan sisi kanan. Jadi petirtaan atau pemandian Jolotundo ini selalu ramai pengunjung, apalagi pada hari libur. Kebanyakan pengunjung
dari daerah Surabaya, Sidoarjo, atau mungkin dari luar-luar lainnya. Di sini mereka bisa mandi dan bisa mengambil air, membawa air untuk dibawa pulang seperti itu. Dan bukan tanpa alasan ya, kenapa kok pengunjung memilih untuk mengunjungi pertirtaan Jolotundo ini. Karena konon katanya air di pertirtaan Jolotundo ini memiliki fungsi dan khasiat yang banyak sekali, termasuk untuk menyembuhkan penyakit dan membuat kita awet muda. Pada zaman dahulu pun banyak petinggi-petinggi kerajaan yang memang melakukan mandi di sini dan melakukan ritual untuk penenangan diri di sini. Bahkan sampai sekarang pun kalau tidak salah, menurut informasi yang saya dapat, masih dipakai untuk pemujaan hari-hari tertentu untuk agama Hindu, terutama orang-orang Bali yang sering kesini. Karena petirtaan Jolotundo ini sendiri dulu dibangun oleh Raja Bali, yaitu Raja Ubayana, pada masa sebelum kerajaan Majapahit kalau nggak salah, Raja Ubayana itu. Selain panorama alam yang dingin, air yang dingin dan beribu manfaat khasiatnya, kita juga bisa menikmati banyak ikan-ikan di sini. Di sini juga terdapat banyak relief-relief peninggalan kerajaan pada zaman dahulu yang mungkin sekarang sudah mulai tidak utuh lagi karena juga umur atau usianya sudah terlampau lama, karena ini memang berdiri sejak zaman-zaman kerajaan. Tapi ini benar-benar peninggalan sejarah kerajaan yang memang benar-benar harus dilestarikan. Dahulu di bagian puncak Batur utama terdapat deretan panel relief yang juga memiliki fungsi sebagai jala duara. Namun saat ini panel-panel relief tersebut sudah tidak lengkap lagi di Candi Jolotundo. Sebagian panel disimpan di Museum Nasional Jakarta dan sebagian panel lagi hilang. Pahatan pada panel relief menceritakan adegan-adegan dalam kisah Mahabharata. Candi Jolotundo memiliki dua sendang atau tempat pemandian yang berdindingkan batu di sisi kiri dan sisi kanan. Dua sendang tersebut berukuran 2 x 2 meter menghadap ke barat. Sumber air atau mata air berada di sisi timur dan keluar dari lubang yang berada di tengah batu dinding. Jumlah pancuran pada candi ini adalah 52 pancuran air, dan pancuran ini selalu mengalirkan air di sepanjang musim. Kemudian di bagian tengah terdapat kolam bertingkat dan di bawahnya juga terdapat kolam berukuran 6 x 8 meter yang berisikan ikan-ikan dengan ukuran yang besar. Konon jika mengambil ikan tersebut, maka yang mengambil akan terkena musibah. Pada malam 1 Suro atau 1 Muharram, tepat bersinarnya bulan purnama, banyak masyarakat yang mengunjungi Candi Jolotundo, khususnya masyarakat Bali. Mereka datang untuk melaksanakan ritual dengan tujuan ngalap berkah, mensucikan diri, bahkan sampai memandikan pusakanya. Mitos-mitos yang ada bisa dipercayai ataupun tidak, tergantung dari individu masing-masing. Kita harus tetap bisa menghargai sejarah Candi Jolotundo sebagai bagian dari salah satu situs bersejarah yang dimiliki di Indonesia. Di sekitar Candi Jolotundo terdapat pendopo dan gazebo untuk bersantai menikmati suasana tenang dan sejuknya udara di lereng pegunungan. Kawasan Jolotundo juga dijadikan titik awal menuju 17 candi lainnya yang tersebar di sepanjang jalur pendakian Gunung Penanggungan. Sekitar 1 km sebelum Candi Jolotundo terdapat Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH atau Seloleman. Dari keterangan salah satu pengelola Candi Jolotundo, 2 sendang yang ada pada Candi Jolotundo merupakan tempat pemandian para petinggi dan kerabat kerajaan untuk mensucikan diri. Kolam di sisi kiri candi digunakan sebagai tempat mandi laki-laki, sedangkan kolam di sisi kanan candi digunakan sebagai tempat mandi wanita. Dulunya kolam di sisi kiri candi tersebut digunakan oleh sang raja untuk mandi atau berendam, dan kolam di sisi kanan candi digunakan oleh sang ratu untuk mandi dan berendam. Kolam pemandian yang ada pada Candi Jolotundo memiliki kedalaman 5,2
meter. Mata air Jolotundo berasal dari belakang atas dinding Candi Jolotundo yang ada di bagian timur. Air tersebut dialirkan ke bilik kolam dan teras, kemudian dialirkan ke kolam-kolam induk melalui pancuran-pancuran kecil. Pancuran tersebut sesuai dengan bentuk gunung penanggungan. Pertirtaan Jolotundo diyakini memiliki kualitas air terbaik peringkat 3 di dunia. Hal ini bukan tanpa dasar, karena ada sudah penelitian kualitas air Jolotundo. Penelitian air Jolotundo ini dimulai pada tahun 1985 yang menyebutkan bahwa petirtaan Jolotundo menduduki ranking 5 di dunia BP3 Trawulan, dan lanjut pada tahun 1991 dilakukan arkeolog Belanda yang menyebutkan juga bahwa kualitas air ini menduduki peringkat 3 di dunia, dan terakhir pada tahun 1994 dilakukan oleh dokter pusat di Jakarta menyebutkan bahwa air Jolotundo merupakan mata air terbaik nomor 2 di dunia setelah air Zam-Zam. Ternyata kandungan mineral air di pertirtaan Jolotundo memang sangat tinggi. Berada di kaki pegunungan vulkanik, para ahli hidrologi menemukan fakta bahwa air tersebut memenuhi 3 syarat sumber air tanah yang baik. Itulah sebabnya air pertirtaan Jolotundo memiliki peranan yang penting bagi masyarakat sekitar, terutama saat musim kemarau, karena airnya memang tidak pernah kering. Banyak kalangan masyarakat yang percaya bahwa air dari petirtaan Jolotundo selain bermanfaat untuk kesehatan juga membawa berkah. Tidak heran jika banyak pengunjung yang datang karena ingin memperoleh berkah, karena dulunya air tersebut pernah digunakan para raja dan permaisuri untuk mensucikan diri. Oke. Alhamdulillah kita sudah habis selesai mandi. Dan Masya Allah airnya itu seger banget nih. Rekomendasi buat teman-teman, kalau jalan-jalan ke Mojokerto jangan lupa mampir di Jolotundo. Selain kita bisa mandi, merasakan udara segar, membudayakan sejarah, siapa lagi kalau bukan kita. Salam sejarah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.